Pernahkah Anda merasa ada informasi yang kita baca dan kita dengar, tapi entah mengapa ia tak pernah benar-benar melekat, seperti uap yang lenyap di udara, meninggalkan kita dengan kebingungan. Kita hidup di zaman yang dihujani informasi. Bagaimana jika saya katakan ada sebuah cara untuk tak hanya menyerap, tapi juga memahami hingga inti terdalam. Sebuah metode untuk membuat pengetahuan itu tak hanya ada di kepala, tapi meresap ke dalam diri dan mengubah cara kita untuk melihat dunia. Inilah yang disebut pembelajaran mendalam, bukan sekedar menghafal, bukan juga sekedar tahu. Ini tentang menggali mengapa, bagaimana, dan apa dampaknya. Ini tentang menemukan makna sejati, membangun jembatan antar ide, hingga akhirnya pengetahuan itu menjadi bagian tak terpisahkan dari diri kita. Namun, memahami saja tentu tidak cukup. Bagaimana jika kita bisa menerapkan pemahaman mendalam ini untuk menghadapi masalah-masalah rumit di sekitar kita? Bagaimana kita bisa mengubah ide-ide menjadi solusi yang konkret? Disinilah cara kedua terungkap. Computational thinking atau berpikir komputasional adalah sebuah pola pikir yang memungkinkan kita untuk membongkar masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang mudah untuk dikelola. Mengenali pola tersembunyi yang tak terlihat oleh mata biasa, menyaring detail yang tak penting dan fokus pada inti masalah, serta merancang langkah-langkah presisi untuk mencapai solusi. Bayangkan ketika pembelajaran mendalam memberi kita pemahaman yang hakiki tentang dunia, dan berpikir komputasional membekali kita dengan strategi untuk menciptakan solusi, seperti peta dan kompas untuk sebuah petualangan. Lalu apa yang terjadi ketika siswa kami di pesisir belajar tentang ekosistem pesisir? Bukan hanya dari buku, tapi dari pengalaman nyata di lapangan, dan kemudian menggunakan pemahaman mendalam yang dikombinasikan dengan logika komputasional untuk mengembangkan sebuah alat yang bisa mengedukasi, sebuah alat interaktif yang mereka buat sendiri. Ayo ikuti kegiatan kami dalam membangun generasi yang tak hanya cerdas, tapi juga peduli, kreatif, dan berdaya. Kali ini, siswa-siswi dari SMP Negeri 5 Satu Atap Lampang akan mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif dengan tema ekosistem pesisir dalam materi praktik lintas bidang mata pelajaran informatika kelas 7. Tujuan pembelajaran materi praktik lintas bidang adalah untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dengan menggabungkan konsep informatika dengan bidang studi lain serta konteks kehidupan sehari-hari. Melalui proyek lintas bidang kali ini, siswa belajar menerapkan konsep informatika seperti berpikir komputasional, analisis data, dan pemrograman yang kemudian diintegrasikan dengan pemahaman mereka mengenai ekosistem pesisir, agar peserta didik dapat tumbuh menjadi pribadi yang tidak hanya cakap dalam pengoperasian teknologi, namun juga berperan aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan, terutama ekosistem pesisir. Langkah pertama dalam computational thinking atau berpikir komputasional yaitu dekomposisi, di mana masalah besar akan dipecah menjadi masalah-masalah kecil yang kemudian lebih mudah dikelola. Peserta didik dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan 3 ekosistem utama pesisir, yaitu ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Kemudian peserta didik memecah proyek besar MPI menjadi modul-modul kecil, mulai dari riset konten, desain visual, hingga merancang interaktivitas. Setelah kelompok dibagi, peserta didik kemudian melakukan kegiatan perencanaan kerja kelompok, di mana mereka berbagi tugas dan tanggung jawab serta memberikan batas waktu untuk proses pengerjaannya. Peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih konten apa saja yang akan dimasukkan ke dalam MPI. Setelah dirangkum, ada beberapa pembagian tugas yang telah mereka sepakati, seperti membuat video dengan tema ekosistem pesisir, mengambil foto tentang ekosistem pesisir dan dokumentasi kegiatan, membuat berbagai poster mengenai ekosistem pesisir seperti upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan dan kampanye mengenai pelestarian lingkungan laut, membuat permainan mengenai ekosistem pesisir dengan word wall, dan menyatukan semua konten yang sudah dibuat ke dalam MPI. Setelah didiskusikan, didapatkan 3 judul MPI. Yang pertama, Kelomang, kenali dan lestarikan ekosistem mangrove. Yang kedua, Lumba, lindungi lamun, bangun masa depan. Yang ketiga, Kerang, kenali dan lestarikan ekosistem terumbu karang. Selanjutnya, peserta didik melakukan observasi langsung pada ekosistem pesisir.
yaitu pada ekosistem mangrove, ekosistem lamun, dan ekosistem terumbu karang. Penting untuk guru memberikan arahan mengenai hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan peserta didik. Pada kegiatan ini, mereka mulai melakukan identifikasi masalah-masalah apa saja yang terjadi. Mereka juga belajar mengenai biota laut di sekitar ekosistem pesisir. Melalui pengamatan langsung, membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik. Mereka jadi lebih aktif bertanya. Alih-alih memberikan jawaban secara langsung, saya meminta mereka untuk melakukan proses pencarian informasi dengan memanfaatkan mesin pencari dan menerapkan kata kunci, seperti yang sudah kami pelajari di materi sebelumnya. Selain itu, mereka juga memanfaatkan fitur pencarian Google Lens untuk mencari informasi melalui gambar. Selanjutnya yaitu pengenalan pola. Setelah dipecah, peserta didik mulai mencari kesamaan atau pola yang bisa dimanfaatkan. Di MPI, setelah diperhatikan, ternyata tombol navigasi untuk kembali ke halaman utama akan selalu berada di pojok kanan atas. Mengenali pola membuat desain konsisten dan mudah untuk dipahami pengguna. Pola tersebut kemudian dituangkan ke dalam rancangan awal MPI dan fitur-fiturnya. Selanjutnya yaitu abstraksi. Ini adalah kemampuan untuk fokus pada hal yang penting dan mengabaikan detail yang tidak perlu. Ketika melakukan riset tentang ekosistem pesisir, ada banyak sekali informasi dan peserta didik harus memilih mana yang paling penting untuk disampaikan. Terakhir yaitu merancang algoritma. Ini adalah serangkaian langkah logis yang dapat mereka susun agar MPI dapat berfungsi sesuai dengan harapan. Salah satunya adalah algoritma navigasi. Ketika tombol ini diklik, halaman mana yang akan muncul? Ini melatih kemampuan mereka berpikir sistematis dan detail. Mereka juga berdiskusi untuk membuat algoritma pembuatan MPI. Setelah algoritma dirancang, sangat penting untuk melakukan pengujian untuk memastikan apakah ia bekerja dengan benar dan efektif. Pada MPI, pengujian dilakukan secara manual dengan cara mengklik menu-menu yang tersedia untuk melihat apakah output yang dihasilkan sudah sesuai. Jika ada kesalahan atau bug, identifikasi di langkah mana kesalahan terjadi dan modifikasi algoritma hingga ia berfungsi sesuai dengan harapan. MPI yang dihasilkan kemudian dipresentasikan kepada seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga ekosistem, terutama ekosistem pesisir. Di samping pembuatan MPI, siswa diajak untuk bersama menanam mangrove, yang merupakan puncak dari pembelajaran mendalam yang sesungguhnya. Ini adalah saat di mana teori bertemu praktek dan pengetahuan tidak hanya dipahami di kepala, tetapi juga dirasakan langsung di lapangan. Kegiatan ini dilakukan bersama peserta didik dari SDN Teluk Santong dan DKR Kecamatan Pelampang. Di sini peserta didik dapat merasakan pembelajaran bermakna melalui pengalaman langsung. Kegiatan menanam mangrove membutuhkan kerjasama tim yang kuat. Mereka harus berkomunikasi, membagi tugas, dan saling membantu di tengah lumpur. Keterampilan ini jauh lebih nyata daripada sekadar kerja kelompok di kelas. Kegiatan pembelajaran ini menunjukkan bahwa pembelajaran mendalam dan berpikir komputasional bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan sebuah sinergi yang saling menguatkan. Pembelajaran dimulai dengan berkesadaran atau mindful learning, di mana peserta didik tidak hanya melihat ekosistem pesisir, tetapi juga hadir sepenuhnya untuk mengidentifikasi persoalan. Ini adalah tahap krusial yang menumbuhkan rasa kepedulian yang mendalam. Kesadaran ini menjadi fondasi yang kuat yang memotivasi peserta didik untuk mencari solusi. Integrasi ini juga menghasilkan pembelajaran yang bermakna, di mana peserta didik menumbuhkan rasa kepemilikan atas proyek yang mereka kerjakan. Mereka tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga cara untuk menciptakan solusi nyata yang berlandaskan pada pengalaman langsung. Seluruh proses dari observasi hingga perancangan kreatif terasa menggembirakan dan menumbuhkan rasa ingin tahu serta kepercayaan diri peserta didik. Pada akhirnya, proyek ini membuktikan bahwa pembelajaran mendalam dan berpikir komputasional adalah kombinasi yang kuat untuk melahirkan peserta didik yang tidak hanya cerdas secara kognitif, tetapi juga kreatif, kolaboratif, dan memiliki kesadaran tinggi sebagai agen perubahan bagi lingkungan dan masyarakat. Jadi begitulah kisah di balik layar pembuatan MPI kami. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.